Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 17 Agustus 2026, yang saya dalam firman Tuhan 2 Samuel 7 ayat yang pertama hingga ayat yang 29. Demikianlah firman Tuhan di ayat yang pertama. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mewarnakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling. Kemudian di ayat yang ke-29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba ini supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lama, sebab dia Tuhan Allah, engkau sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat keluarga hamba ini diberkati untuk selama-lama. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cedera dosa Tuhan supaya kita semua hari ini Senin tanggal 12 Agustus 2006 di 2 Samuel 7 di ayat yang pertama. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Jadi kita mendapat keamanan ya terhadap musuh-musuh di sekeliling kita. Jadi Daud ini dipakai Tuhan. Jadi musuh-musuh menyerang pasukan-pasukannya, Daud selalu karena alam yang baik dengan doa-doanya dan nasib ya. 2 Samuel 7 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah semesta, akulah yang mengambil engkau daripada ketika mengerintah rumah untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi Daud ini awal mulanya kepala kami, Tuhan memilih dia menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel ya, supaya musuh-musuhnya pada waktu menyerang bangsa Israel, Daud sudah bertanya kepada Tuhan dan musuh-musuhnya dikalahkan semua. Itu karena pembelaan Tuhan terhadap umatnya sampai hari ini. Kita juga begitu saja. Kalau kita makin berdoa, makin mengucap syukur kepada Tuhan, kebenaran bangsa depan kita, musuh-musuh kita dikalahkan. Ayat 9, aku telah menyertai engkau di segala tempat jalan dan telah melenyapkan segala musuh dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Jadi nama Daud ini menjadi besar ya, makanya Saul itu kalah terus itu. Kalau dia mau menyerang Daud, kalah Saul ya, karena Tuhan berpihak kepada Daud. Jadi Saul itu tetap kalah. Demikian juga musuh-musuh yang lain. Makanya Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi tetaplah mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Ya, waktu susah andalkan Tuhan ya. Itu poin pertama itu ya. Jadi jangan lupa kita juga harus baca kita menjadi pelaku-pelaku firman dan lain sebagainya. Kemudian 2 Samuel 7 ayat yang ke-13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan meletakkan kerajaan untuk selama-lamanya. Ayat 14, aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan hukum dia dan berapa mati orang dan lengan pula jangan diberikan anak-anak manusia. Jadi kalau kita salah, kita dihukum oleh Tuhan ya. Beda kalau kita benar. Hidup itu benar-benar harus takut akan Tuhan ya, baru yang lainnya. Ayat 39, kiranya engkau sekarang berkenan mendekati keluarga ini
supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berdoa, dan oleh karena berkat keluarga hamba ini diberkati untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita sudah diberkati keluarga kita, ya, diri kita. Ini sudah tertulis di 2 Samuel 7 dan ke-21. Hidup menjadi berkat. Kisah ayat 33 kita percaya dahulu kepada Allah dan kepada maka semua itu akan ditambahkan kepada jadi kita menjadi berkat. Ya, jadi baca Alkitab. Ya, saya sangat bersyukur baca Alkitab setiap hari. Ya, ini Alkitabnya ya, ini kotor karena baca. Dipimpin oleh Roh. Menjauh dari Tuhan. Semuanya akan datang. Sakit penyakit sembuh. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca di dalam Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 17 Agustus 2020. Pada hari ini Senin ya, bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81. Jadi Indonesia sudah merdeka sudah 81 tahun. Tepatnya hari ini ya, Senin tanggal 17 Agustus 2020. Pas hari Senin ini juga sudah diatur oleh Tuhan, kalender-kalender jatuh pada hari ini. Ya, jadi kita merdeka. Jangan menjadi perambang. Kali kelima ayat yang pertama. Ya, kalau sudah merdeka, dimerdekakan oleh Kristus, jangan menjadi perambang. Jadi merdeka iman kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Tidak usah berhubungan dengan lapar. Padahal kita dijajah oleh Roh-Nya. Ya, kita merdeka. Indonesia merdeka, makin maju. Doakan saja supaya pemimpin-pemimpin menjadi benar-benar memimpin Indonesia yang benar-benar. Ya, supaya perhatikan orang-orang rakyat kecil dan lain sebagainya. Jalanan diperbaiki, ya. Rumah tempat ibadah dan sebagainya. Anak-anak sekolah juga. Jangan yatim piatu diperhatikan saja. Indonesia makin maju kalau kita mengandalkan Tuhan. Ya. Saya ingin lengkap lagi baca Tuhan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 di 2 Samuel 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Ketika raja telah menetapkan banyak dan telah mengerjakan, Tuhan telah mengerjakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ayat yang ke-29. Kiranya engkau sekarang telah mendekati keluarga hamba ini supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya, sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berpilih dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin.